selalu mendapatkan cucuran pandangan rahmat serta limpahan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama puja dan puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat, karunia, taufik serta hidayah, sehingga malam hari ini pacak kita kembali berkumpul di masjid yang kita cintai usai bersama menjalankan salat maghrib secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian dari sirah perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang berkaitan dengan beliau yang mulia. Tentunya kita berharap Bapak Ibu, apa yang kita gawekan ini menjadi amal terbaik. Allah catat di setiap lembar amal yang bakal kita baca kelak di hari kiamat, menjadi penyebab keridhaan Allah tercurah kepada kita di dunia, terlebih lagi di negeri akhirat dengan keridhaan yang dilambangkan berupa surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan segenap pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan ini melanjutkan kajian kita seputar hal yang berkenaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang melanjutkan kajiannya seputar seorang itu jubilatil insan an yuhibba ala salas. Kata pengarang, biasanya manusia itu Allah Subhanahu wa taala berikan fitrah kepada dia ketika ingin mencintai seorang, kembalinya kepada salah satu dari 3 perkara, seperti yang dikemukakan oleh Al-Imamul Ghazali. Apa 3 perkara itu? Lil jamal, pertama karena keindahan yang terdapat pada seorang yang dicintai. Wal kamal, dan juga karena kesempurnaan. Wan nawal, yang ketiga karena jasa orang yang dicintai. Wa qad ijtama'at hadhil khisal fi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh 3 perkara ini, kata pengarang, adalah terkumpul pada sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sudah menjadi kewajiban, apalagi kalau kita sebagai umat beliau, untuk tidak cinta dengan seorang melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama akan dibahas oleh beliau tentang suratul jamal fi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambaran keindahan yang terdapat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadirkan syair, satu bait yang dikemukakan oleh seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, wa ajmalu minka lam taragattu aini. Yang lebih indah darimu wahai Rasulullah tidak pernah dilihat oleh mataku. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan yang lebih baik darimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun.
Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah diciptakan tanpa terdapat kecacatan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'uhu. Seakan engkau itu diciptakan sebagaimana engkau inginkan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan seperti beliau dewe yang request. Kalau kita disuruh oleh Allah seumpama nak cak mano gai kau, kita lemah, kita pengen yang paling ganteng, hidung yang paling mancung, pipi yang paling bagus, dahi yang paling indah, rambut yang paling lemak dijingok, itu kita inginkan kalau bisa request. Sayangnya kita tak baca request, makanya terkadang mancung-mancung, tapi terkadang mancungnya ke dalam, bukan keluar. Kadang kita pengen muka yang putih, tetapi sudah takdir kita diinjuk pas-pasan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kita tidak baca request. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diciptakan seakan baca request. Kenapa? Saking bagus, indah, lemak dijingok oleh mata setiap orang yang melihatnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan di dalam riwayat Sayyidunal Barra' bin Azib radhiyallahu taala anhu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajha. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bagus wajahnya. Wa ahsanuhum khalqa, dan paling baik bentuknya. Paling bagus wajah Nabi diibaratkan oleh para ulama seperti kalau rembulan. Bulan itu dibelah jadi dua. Keindahan bulan itu, keindahan, kegantengan seperti satu bulan yang Allah bagi jadi dua. Separuh untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, separuh lagi itu dibelah dua lagi, artinya jadi seperempat. Seperempat dikasih untuk Nabi Yusuf. Seperempatnya dibagikan ke kita sekalian. Seluruh manusia selain Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dapat seperempat, Nabi dapat setengah. Nabi Yusuf baik yang beliau diberikan seperempat ketika para wanita, para istri-istri dari raja di Mesir nyingok wajah Nabi Yusuf, dikatakan di dalam Al-Quran, mereka mengatakan ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, tapi apa? Seperti malaikat yang mulia. Kenapa? Karena mereka tidak terbayang ada manusia seganteng Nabi Yusuf. Sehingga ketika sebelum Nabi Yusuf keluar, diberikan setiap para wanita-wanita itu lading sama buahan. Sedang mereka ngocek buahan, Nabi Yusuf keluar, Allah nyatakan, mengisahkan tentang perbuatan mereka, wa qatta'na aydiyahunna. Mereka para wanita memotong tangan-tangan mereka sendiri, terpesona dengan keindahan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Cak mano dengan Nabi Muhammad, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih indah 2 kali lipat daripada Nabi Yusuf, limadza lam yaftatin ahadun bijama li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngapa tidak kate yang terpesona atau tidak terfitnah seorang pun dari wanita yang hidup pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh para ulama,
laqad manahallahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-kamalal basyari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah berikan, anugerahkan keindahan, kesempurnaan dari segi bentuk manusia. Fi kulli sifatihil khalqiyah wal khuluqiyah. Pada sifatnya dari postur tubuh, begitu juga dari segi akhlak. Sehingga fawahabahu minas sifatil ma'nawiyah. Allah juga berikan kepadanya berupa sifat-sifat yang secara maknawi yang paling bagus. Selain dia diberikan keindahan dari segi postur tubuh, Allah juga meliputi pada diri Nabi Muhammad bil jalal. Jalal itu bisa kita artikan sebagai wibawa, ya, sebagai wibawa. Jadi Nabi Muhammad SAW sempurna keindahan postur tubuh, beliau juga sempurna dari segi kewibawaan beliau. Sehingga digambarkan dalam banyak kitab, bukan di dalam kitab ini, di dalam banyak kitab-kitab sirah Nabi, keadaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau di depan beliau, ka'anna ala ru'usihimut toir, seakan ala ru'usihim, di pucuk kepala mereka, toir, ada burung. Nunduk baik sahabat Nabi, tidak kate yang berani langsung natap mata ke mata kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Haibahnya Nabi, wibawah beliau yang sangat besar, sehingga mata para sahabat tidak mampu untuk mereka tancapkan kepada sosok yang terindah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pacak nyingok para wanita-wanita itu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kate yang langsung pacak mandang, melototi Nabi tak kate. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis yang meriwayatkan tentang keindahan postur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rata-rata sahabat yang saat itu umurnya masih kecil. Ya. Walaupun mereka seluruhnya mulia tinggi derajatnya, tapi yang meriwayatkan tentang cak manu wajah Nabi, cak manu hidung Nabi, mata Nabi, mulut Nabi, aduh kalau riwayatnya. Keindahan dari Nabi itu yang meriwayatkannya adalah sahabat-sahabat yang umurnya masih kecil, seperti Sayyidina Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini seluruhnya mereka dahulu masih dalam keadaan usia yang di bawah balai, di bawah 15 tahun galau ketika masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka baca nyingok Nabi dan meriwayatkan. Adapun kalau sahabat-sahabat yang lain tidak mampu mereka untuk menatapkan muka mereka, mata mereka langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Wibawah beliau yang Allah bungkuskan pada keindahan wajah, postur tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga diriwayatkan pernah Sayyiduna Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, jalan sama Nabi pada malam bulan purnama, malam 14, malam 15 dari Hijriah. Maka malam itu terang nian, bulannya itu penuh, sehingga ketika dia jalan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nyingok bulan sekali, nyingok ke Nabi sekali, nyingok bulan sekali, nyingok ke Nabi sekali. Pas 3 kali dibandingkannya antara bulan yang lebih indah atau Nabi, dia ngomong, demi Allah, wallahi, sungguh wajahmu lebih indah ya Rasulullah daripada rembulan sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Sehingga juga pernah suatu ketika Siti Aisyah istri beliau sedang nyait. Ada lampu cak zaman dulu, bukan lampu cak ini, cak lampu songkreng itu di rumah. Karena mungkin angin yang deras, lampu itu mati. Kaget Siti Aisyah, jarum yang dipegang lepas. Jarum kecil, dia sedang nyait, lampu tiba-tiba mati, terkejut. Cak itulah batino. Kalau cak ngeri sedikit, kaget mereka. Dipegang jarum tadi, lepas. Lampu pidam, jarum lepas. Nak kemana gitu? Nah, menyadari hal tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk juga kamar. Masuk juga biliknya. Tiba-tiba ketika masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juru kamarnya, yang tadinya kamar itu gelap gulita menjadi terang menderang berkat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo, cak mana kita bayang ke? Kamar gelap pacak jadi terang, wajahnya Nabi terang menderang. Sehingga saking terangnya wajah Nabi, jarum yang nyampak tadi pacak ketemu. Kalau misal benda-benda besar, misalnya banyu ini nyampak, pacak ditemukan, ada banyu, minum dulu. Cak itu kan. Atau yang nyampak tuh kopi. Nah, kopi di sini, minum dulu. Alhamdulillah. Tapi kalau jarum yang nyampak, siapa yang baca? Mata yang itu nian, yang katon nian, yang sehat nian. Ya, tapi dengan indah dan sinar wajah Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Jarum yang kecil, tipis, pacak kejingoan pada belik yang mati lampunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Siti Aisyah langsung terpesona. Ya Rasulullah, alangkah lemak bagus bersinarnya wajahmu. Mudah-mudahan kita tidak dihalangi dari nyingok wajah tersebut di hari kiamat dan sebelum mati dalam mimpi. Kata Rasulullah, wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celakanya kalau ada wong di hari kiamat tidak pacak nyingok wajah ini. Wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celakanya kata Nabi bagi wong yang tidak nyingok aku di hari kiamat. Celakonian bagi wong dak nyingok aku di hari kiamat. Siapa ya Rasulullah? Dia ndak pacak nyingok engkau di hari kiamat. Man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Yang namaku disebutkan di depannya tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau misal kita tahu yang semacam ini, banyak lagi riwayat-riwayat tentang keindahan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah menjadi kewajiban kalau kita nak cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru wajahnya, yang biasanya kita bihi muwajah. Ngapa dinamakan wajah? Karena dengannya kita berhadapan. Karena bahasa Arab berhadapan itu muwajah. Makanya diambil dari kata muwajah tersebut, wajah kita ini. Nah, itu baru wajah, belum lagi yang lain. Bahkan yang biasanya kita sebagai manusia biasa yang tidak lemah. Tidak lemak untuk dicium, tidak lemak untuk didekati. Apa contohnya? Keringat. Keringat kita, baunya apa? Kira-kira. Ada ngatakan asam, ada ngatakan apek. Pokoknya kaget dirasakan dewek lah masing-masing. Keringat masing-masing. Tapi kalau keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam riwayat Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas bin Malik, di siang bolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gailula. Gailula itu tidur siang.
sejenak sebelum zuhur. Maka zaman dulu kan tak kata mukayyafat, asi-asi semacam ini. Tak kata juga marawih, kipas-kipas angin di masjid ini, masya Allah. Alangkah sempurnanya pengurus di sini. Kita hitung dari tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alangkah banyak AC-nya. Sampai di depannya apa lagi? Sampai kedinginan. Nah. Ini luar biasa. Nandokan banyak yang galak sedekah di masjid ini. Jadi Nabi Muhammad SAW tak kata kipas angin, tidak kata AC zaman dulu. Beliau tidur siang, keringatnya bercucuran. Sehingga nyingok itu, ada sikok sahabat perempuan, ibu dari Sayyidina Anas bin Malik, Ummu Sulaim namanya. Dia langsung ngembek goruro. Goruro itu botol. Botol dibukanya, ditadainya pada tetesan dari keringat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika tetes, lama-lama hampir penuh. Saking banyak keringat Nabi. Langsung bangun terkejut Nabi SAW. Ma fa'alti ya Ummu Sulaim? Apa gawe kau di sini wahai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku nadai keringat engkau. Untuk apa kau keringat aku? Aku gunakan untuk minyak wangi bagi keluarga aku dan anak-anak aku. Kenapa? Karena seluruh sahabat sudah lumrah. Keringat Nabi Muhammad SAW itu atyabu min rihil miski, lebih harum daripada minyak kasturi. Minyak kasturi. Keringat Nabi jangan disamai dengan keringat kita. Kalau keringat kita apa? Keringat Nabi harum. Maka jangan dicontoh. Jangan kaget lakinya tidur siang kaget netes keringat nadai pula. Yo apa? Lain sama keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Asabti. Engkau tepat, engkau benar. Direstui oleh Nabi Muhammad apa yang dia perbuat. Dan memang luar biasa. Ada sikok sahabat. Maaf ibu, bukan maksud nak ngapoi, tapi nak nerangkan riwayat hadis Nabi. Ada sikok sahabat bininya 4. Sikok sahabat bininya 4. Nah, bininya ini 4-4-nya akor. Mereka punya perlombaan nyari minyak wangi yang lebih harum dipakai oleh lakinya. Laki mereka ini harum, luar biasa. Tak pacak dibayangkan. Mereka para istri-istrinya ini berlomba untuk nyari minyak wangi yang lebih harum daripada yang dipakai lakinya. Sehingga sudah mereka berusaha, berupaya, masih tetap tidak menemukan dengan waktu yang panjang. Maka sekali hari 4-4-nya nemui lakinya itu. Dan mereka sepakat untuk bertanya, make minyak wangi merek apa? Apa minyak kasturi atau melati atau mawar? Apa dia? Kami ini sudah berusaha nyari minyak wangi yang lebih harum dari apa yang kau pakai. Tapi sampai sekarang kami tidak temukan. Kata sahabat tadi, payah be kamu nak bercarian. Ngapa? Bapak ibu, sahabat ini ngomong, aku tak pakai minyak wangi. Nah, ngapa lantas harum luar biasa, lemaknya kami isep. Kata lakinya ini minyak wangi alami. Dulu, kata sahabat ini, aku masih kecil. Badan aku ini korengan. Badan aku korengan. Ibu aku datang kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih hidup. Saat itu sudah meninggal. Saat dia bercerita sudah meninggal. Waktu Nabi SAW masih hidup, ibu aku membawa aku dalam keadaan korengan itu ke Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika diadukan, ya Rasulullah, anak aku masih kecil, nah sian nengoknya. Gatal kalau badan dia, korengan. Sian budak ini sudah kecil, hitam, kurus, korengan pula. Akhirnya
Ya sudah, kata Nabi, sini kan anak kau, digendong oleh Nabi. Langsung beliau ngeludah ke tangan beliau, kemudian diusapkan kepada seluruh badan budak korengan tadi yang dia cerita. Dia itulah akhirnya po, dari aku masih kecil itu sampai aku sudah tua cak ini begini 40. Wangi dari ludah Nabi tadi masih bisa dirasakan oleh wong sampai dia mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini luar biasanya. Jangan main-main kita kayak nak nyoba blok tuh. Diusapkan ke wong korengan, tambah banyak korengnya. Tapi berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga pernah diikuti oleh Musailamah al-Kadzab. Ada wong ngaku jadi nabi di masa Nabi, di akhir dari masa Nabi. Diuji oleh pengikutnya Musailamah itu Nabi Muhammad. Ada nyingok sumur kering di ludainya jadi banyak banyunya. Nah coba kata pengikutnya, kau ludai juga sumur itu, kalau dia banyunya tambah banyak, tambah kering, bukan tambah banyak, tambah busuk pula. Sudah kering busuk pula. Ada budak kecil akro itu tak katik rambut bondas. Datang ke Nabi, diusap oleh Nabi, maka tumbuh rambutnya. Ada budak kecil juga, rambutnya dikit, didatangi kepada Musailamah, tambah hilang rambutnya. Berbeda Rasulullah sama Rasul syaitan. Rasul utusan Allah dengan utusan setan beda. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang keindahan dan banyak lagi. Daripada cerita riwayat dari hadis-hadis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya puncak daripada apa yang disebutkan oleh para ulama dikemukakan oleh Al-Imam Busiri dalam kitab Burdatul Madi, fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasabi. Fahuwallazi, maka dia Nabi Muhammad yang tamma maknahu wasurat, sempurna makna dari segi batinnya, wasuratuhu, dan postur tubuhnya sempurna dalam keadaan indah. Tsummastafahu habiban, kemudian dipilih oleh Allah sebagai kekasih, bariun nasami, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sekalian manusia. Ini pertama. Kedua, orang itu kata Imam Ghazali mencintai seorang yang lain dikarenakan lil kamal, karena kesempurnaan. Dan tidak kati manusia yang lebih sempurna melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kita al-Imam Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, pengarang kitab Tarikhul Hawadits ini, punya karangan lain yang secara khusus menceritakan tentang kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut oleh beliau, judul kitabnya Al-Insanul Kamil, manusia yang paling sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lebih lanjut nak kenal kesempurnaan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa dibeli buku tersebut, bahkan sekarang sudah diterjemahkan. Jadikan kalau baca bacaan setiap hari, biar kita ini tambah tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan ke anak-anak, jangan kaget diceritakan tentang tuyul dan bakyul ke anak-anaknya, atau tentang tentang dinosaurus, tentang lain sebagainya. Jangan. Kalau baca ada cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ceritakan kepada anak-anak kita, saudara-saudari kita, sehingga rumah kita termasuk rumah yang mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tentang kesempurnaan, beliau dari segi postur tubuh paling sempurna, begitu juga dari segi akhlak, sehingga Allah puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala
khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang terpuji, yang agung. Ya. Jadi saking terpujinya akhlak Nabi, dipuji dari Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Sikap beliau dengan orang yang dia cintai, orang yang musuhi beliau, dengan besar, dengan kecil, dengan tua, dengan muda, dengan lanang, dengan betina, kepada siapapun yang berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW, pasti mereka mendapati kesempurnaan budi pekerti akhlak pada sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kata para ulama, sempurna beliau itu bahkan di dalam mizahihi, dalam bercandanya, dalam penesan. Kita sebagai manusia biasa kan galak penesan. Nabi SAW juga penesan. Tapi penesannya Nabi nunjukkan kesempurnaan. Ida sio-sio, ida nyakiti wong. Nah itu. Bahkan di dalam penesannya, pernah suatu ketika ada nenek-nenek berjalan dia, berjalan ketemu sama Nabi, nanya kabar, apa kabar? Baik katanya. Nenek itu minta doa sama Nabi, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku nih pacak masuk surga. Apa kata Nabi? Dah di surga dak kate nenek-nenek cak ini. Cik itu kenal Nabi, penesan. Oi, luar biasa, sedih dia. Yang ngomong ini Nabi Muhammad SAW. Mada ya aku nih bakal berarti tidak masuk surga. Ngapo? Dak kate wong cak aku nih. Akhirnya nangis dia, diampir oleh Nabi. Wahai nenek, bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, urban atsroba, bahwa orang yang walaupun dia sudah tua, waktu di dunia, kaget di akhirat, di dalam surga bakal dikembalikan jadi muda lagi, termasuklah engkau. Oh, dinyatakan oleh Nabi, langsung senang, dia tersipu bahwa dirinya dikatakan oleh Nabi salah seorang bidadari surga yang kemudian kaget walaupun di dunia sudah tua, di akhirat dalam surga balik lagi jadi muda. Nah inilah ada lagi penesan Nabi ketika tentang onta, ada sahabat yang bercerita tentang onta, maka Nabi SAW mengatakan itu tuh anak onta. Ya Rasulullah, dia onta itu sudah tua, sudah beranak pinak. Itu anak onta. Tak ngerti dia. Apakah onta itu pacak lahir tanpa dia punya ibu? Pacak? Tak pacak ya Rasulullah. Tidaklah seorang onta kecuali dia anak dari onta. Itulah namanya anak onta dia. Itu penesan Nabi Muhammad SAW. Tidak bernesan, tidak berbicara kecuali yang jujur dan yang memang benar sesuai dengan realita, nunjukkan kesempurnaan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, linnawal, orang mencintai seorang yang lain dikarenakan jasa. Dan dak kate seorang yang ada hidup di permukaan bumi ini lebih berjasa melebihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Beliau seluruh umur beliau korbankan seluruhnya untuk kita. Untuk anak, untuk para bapak-bapak, untuk para ibu-ibu. Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita duduk semasjid ini. Kalau tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, giginya patah, pelipisnya pecah, tubuhnya pernah dilempari dengan batu-batu sampai berdarah. Tak mungkin umat Islam sekarang sampai ke negara kita Indonesia. Semuanya jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu nampak daripada jasanya Nabi bahkan ketika beliau di sakaratul maut.
sudah malaikat Israel datang kepada beliau, yang kemudian nak nyabut nyawa beliau. Ketika nak disabut, langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan kesakitan. Maka kata Nabi kepada malaikat Israel, wahai Israel, apa kecak ini juga cara engkau mencabut nyawa umatku? Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mikiri dirinya. Langsung sakit dia rasakan ketika sakaratul maut. Ingat dengan kita. Ca ini juga apa kau cabut umatku sakitnya? Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, ini kulakukan hanya kepadamu. Yang paling ringan, tidak pernah aku nyabut nyawa orang yang lebih ringan daripada seperti aku mencabut nyawamu. Oh ya Allah, kata Nabi kan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil innalil mauti la sakarat. Kematian itu ada sekarat, artinya kesakitan. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut. Maka dengar pernyataan dari malaikat Israel, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta sama Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fagil alayya wa khaffif ala ummati. Biarlah beratkan untuk aku be, tapi untuk umat aku ringan ke. Jadi biar siapa be yang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang harusnya ngerasakan sakit sakaratul maut, maka aku be yang nanggungnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking luar biasa cak itu. Dan dikabulkan oleh Allah setengah, diringankan dari kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga pernah beliau tahajud. Ketika tahajud beliau membaca surat Al-Maidah tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam untuk umatnya berdoa, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, kata Nabi Isa, ya Allah, jikalau engkau mengazab mereka, mereka itu adalah hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengampuni mereka, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Aku maco juga perkataan Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna atlalna katsiran minan nas. Berhala-berhala itu banyak nyesatkan dari sekalian manusia. Nangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah ngutus malaikat Jibril, wahai Jibril, datangi kekasihku Muhammad, tanya ngapa dia nangis. Malaikat Jibril singkat cerita dalam hadis sahih mendatangi Nabi, ngomong, ya Rasulullah, ya Muhammad, innallaha yukri'uka salam, Allah mengucapkan salam kepadamu. Dia nanya, mayu bekik, apa yang membuat kau nangis? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku membaca doa Nabi Isa dan doa Nabi Ibrahim untuk umatnya. Aku teringat dengan nasib umat aku di hari kiamat. Cak mano keadaan mereka? Maka singkat cerita, karena waktunya habis, kata Allah, njuk tahu ke dia, aku tak bakal nyakiti dia dengan nyakiti umatnya. Artinya turun ayat-ayat dari surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sampai kau redha. Nak dicak mana ke umatmu, yang penting kau senang be. Tentunya Nabi Muhammad tidak akan pernah redha kecuali kita ini seluruhnya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang betul diakui oleh beliau. Bisa ngamalkan di sisa umur kita ajaran-ajaran beliau, tidak keluar dari rel ajaran agama beliau sampai akhir hayat. Dan ketika ajal datang, Allah wafatkan kita sekalian dalam keadaan husnul khatimah, wa ala kulli niyatin sholihah, wa ala manawahu aslafuna sholihun, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair
lil khairi wa anhum alaih wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.